Jadi teman-teman, apabila defisiensi zat besi ini tidak teramati secara baik, maka anak babi yang mengalami anemia tersebut akan mudah terinfeksi berbagai macam penyakit lainnya seperti diare, radang. Hai, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Biru Anggriani. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan kembali atau menjelaskan lebih lanjut mengenai penanganan dan perawatan terhadap anak babi yang baru lahir. Nah, kalau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan penanganan pada anak babi pada hari pertama kelahirannya. Di sini saya akan melanjutkan dengan bagaimana penanganan yang diberikan pada anak babi pada hari ketiga pasca lahir. Jadi untuk hari kedua pasca anak babi itu lahir, umumnya tidak ada penanganan khusus yang diberikan. Jadi baik, langsung saja teman-teman, untuk hari ketiga pasca anak babi itu lahir, tindakan yang wajib teman-teman berikan yaitu pemberian zat besi maupun pemberian antikoksi. Tapi untuk pemberian antikoksinya di sini teman-teman perlu memperhatikan riwayat kejadian kasus di peternakan yang teman-teman kelola. Jika sebelumnya tidak terjadi kasus koksidia atau koksidiosis di peternakan tersebut, maka teman-teman tidak perlu atau tidak harus memberikan antikoksi pada hari ketiga pasca anak babi itu lahir. Nah, untuk pemberian zat besi di sini mengapa menjadi hal yang sangat penting dan perlu teman-teman berikan pada hari ketiga? Hal ini dikarenakan zat besi sangat-sangatlah dibutuhkan pada anak babi untuk mencegah anak babi dari kejadian kasus anemia. Jadi teman-teman, anak babi yang baru lahir itu rentan sekali mengalami anemia, di mana anemia ini merupakan kondisi terjadinya kekurangan sel darah merah akibat kekurangan atau defisiensi zat besi dan juga rendahnya kadar hemoglobin di dalam darah itu sendiri. Seperti kita ketahui bersama, zat besi berperan sangat penting untuk pembentukan sel darah merah dan juga hemoglobin, di mana hemoglobin ini berfungsi untuk mengikat dan membawa oksigen ke seluruh tubuh untuk metabolisme seluler dan juga membawa karbon dioksida dari sel ke paru-paru. Nah, selain anemia itu sendiri, ternyata defisiensi dari zat besi ini menyebabkan anak babi itu kekurangan asupan oksigen, sehingga menyebabkan anak babi mudah terinfeksi berbagai macam penyakit dan juga bisa menyebabkan terjadinya kematian dini pada anak babi itu sendiri. Anak babi yang baru lahir itu memiliki kadar zat besi yang terbatas, yaitu sekitar 40 mg dengan kadar Hb sekitar 12-13 gram per 100 ml-nya, di mana kadar Hb ini akan terus menurun hingga mencapai 6 sampai dengan 7 gram per 100 ml selama 10-14 hari kemudian. Berikut ini adalah parameter kadar Hb pada anak babi. Kadar Hb pada anak babi dikatakan normal bila nilainya berkisar lebih besar atau sama dengan 10. Untuk kadar minimum agar performa dari anak babi itu optimal haruslah bernilai 9. Indikasi awal terjadinya anemia jika kadar Hb hanya 8. Pada kadar Hb 7 menyebabkan anemia dan terjadinya hambatan pada pertumbuhan dari anak babi tersebut. Sedangkan pada kadar 5-6 itu telah terjadi anemia kronis, dan jika berada pada rentang di bawah 4 atau sama dengan 4, itu dapat menyebabkan terjadinya kematian pada anak babi tersebut. Hal ini menyebabkan anak babi itu membutuhkan suplementasi atau penambahan zat besi dari luar untuk mencukupi segala kebutuhannya.
Jadi teman-teman, kebutuhan minimal zat besi untuk anak babi yaitu sekitar 7 sampai dengan 16 mg per harinya atau sekitar 21 mg per kilogram berat badan. Jumlah demikian dibutuhkan untuk pertumbuhan dan juga menjaga kadar hemoglobin dalam darah itu tetap normal ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk sumber zat besi alami itu sebenarnya bisa anak babi itu dapatkan dari susu induknya dan juga dari akses ke tanah. Jadi anak babi yang dipelihara secara umbaran dengan alas kandang berupa tanah itu sebenarnya dapat mencukupi kebutuhan zat besinya dari tanah tersebut. Namun berbeda halnya jika teman-teman menggunakan lantai kandang berupa beton atau semen. Di sini teman-teman perlu memberikan suplementasi atau penambahan zat besi karena kebutuhan zat besi yang anak babi itu peroleh dari susu induknya itu hanya sekitar kurang dari 2 ppm atau hanya dapat mencukupi kebutuhan 1 mg per harinya. Pemberian zat besi di sini bisa teman-teman lakukan melalui pemberian oral atau melalui mulut dan juga melalui injeksi atau penyuntikan. Untuk pemberian oralnya sendiri di sini sebenarnya memiliki kelemahan di mana zat besi yang diberikan umumnya tidak diserap secara baik oleh anak babi tersebut sehingga kebutuhan zat besi dari anak babi itu tidak tercukupi secara baik. Keterbatasan penyerapan ini bisa disebabkan oleh faktor diantaranya misalnya anak babi itu sedang mengalami diare, maka penyerapan zat besi ini nantinya tidak bisa terjadi secara maksimal sehingga anak babi itu tetap mengalami defisiensi zat besi. Selain itu juga ternyata pemberian zat besi secara oral ini ternyata menjadi faktor predisposisi terjadinya penyakit enterik. Hal ini dikarenakan zat besi itu mengandung zat-zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroorganisme pada saluran pencernaan dari anak babi itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pemberian zat besi sebaiknya dilakukan melalui metode injeksi. Namun, kelemahannya di sini tidak semua atau tidak setiap orang dapat melakukan tindakan tersebut. Saya menganjurkan di sini untuk setiap tindakan yang membutuhkan penanganan berupa injeksi, sebaiknya teman-teman meminta bantuan dari petugas kesehatan hewan maupun dokter hewan untuk penanganannya, sehingga terapi yang diberikan itu sesuai dan juga bermanfaat bagi anak babi tersebut. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan anak babi itu rentan mengalami anemia. Yang pertama dikarenakan anak babi itu memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Yang kedua, kadar Fe di dalam tubuh itu rendah. Yang ketiga, asupan zat besi dari susu atau kolostrum itu juga rendah. Dan yang terakhir bisa disebabkan oleh keterbatasan akses ke tanah dari anak babi tersebut, sehingga asupan secara alami zat besi tidak bisa anak babi itu peroleh dan tidak bisa mencukupi kebutuhan. Jadi teman-teman, untuk anak babi yang mengalami anemia memperlihatkan gejala klinis berupa warna membran mukosa mata dan gusi terlihat pucat, di mana anak babi juga memiliki nafsu makan yang menurun, menunjukkan bulu atau rambut yang kasar dan kulit yang keriput, terjadi diare, dan juga lesu, di mana ditandai dengan kepala yang cenderung menunduk dan posisi telinga yang turun. Jadi teman-teman, apabila defisiensi zat besi ini tidak teramati secara baik, maka anak babi yang mengalami anemia tersebut akan mudah terinfeksi berbagai macam penyakit lainnya seperti diare, radang paru, dan juga hal ini akan menyebabkan terjadi kematian pada anak babi tersebut. Sampai di sini dulu video kita kali ini.
Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan atau mungkin ada request video yang ingin teman-teman sarankan untuk saya buatkan, bisa komen di bawah. Sampai jumpa.